Tidak bunyi mic-nya. Ini. Cari bisa. Bismillah. Tes 1 2. صغير صوت صغير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hayakumullah, ikhwas sekalian yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا المجلس، مجالس العلم التي هي من خير المجالس، وهي من خير وأفضل مجلس يجلسه العبد في الدنيا. مجلس يحب مجلس من مجالس يحبها الله ويذكر أهلها في الملأ الأعلى ويثني عليهم، وهذا من أعظم الشرف. Beliau menyapa kita semua, menyapa jamaah sekalian, para ikhwah dan para akhwat yang hadir dalam majelis ilmu ini. Beliau mengatakan bahwa majelis ini adalah majelis yang terbaik di atas muka bumi, yaitu majelis ilmu, majelis yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, majelis yang orang-orang yang duduk di dalamnya Allah sebutkan nama-namanya di hadapan para malaikat yang mulia yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kemuliaan yang besar dan tinggi bagi seorang hamba ketika mereka bisa duduk bermajelis dalam majelis ilmu. ومعنا في هذا المجلس كلمات في تربية الأولاد، كلمات في تربية الأولاد، وهو يهم كل واحد منا سواء عنده أولاد أو بعد لم يرزق بالأولاد، فإذا جاءوا كان مستعدا لهم ولتربيتهم. Tema pembahasan kita pada malam hari ini, jemaah sekalian, adalah tentang tarbiyatul aulad, tarbiyah untuk anak-anak atau pendidikan untuk anak-anak kita. Tema ini adalah tema yang sangat penting, bahkan bukan terbatas hanya pada orang-orang yang sudah memiliki anak, tapi untuk semua kita, bahkan yang belum punya anak sekalipun, sehingga nanti ketika mereka sudah punya anak, mereka sudah punya persiapan untuk bagaimana nanti mendidik dan menterbiah anak-anak mereka. والأولاد من أعظم النعم، من أعظم النعم. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال تعالى كذلك: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالولد هذا من زينة الدنيا، وهم أسباب قد تكون من أسباب دخول الجنة، فإن البنات وتربيتهن أيضا والإحسان إليهن سبب من أسباب دخول الجنة. نعم.
anak merupakan nikmat yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Dibuat cinta manusia itu kepada wanita dan juga kepada anak-anak. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Bahwasanya harta dan juga anak-anak adalah perhiasan dunia ini. Anak-anak jamaah sekalian juga bisa menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Secara khusus beliau sebutkan tadi anak-anak perempuan. Ketika seseorang punya anak-anak perempuan dan memperbaiki tarbiyah mereka, pendidikan mereka, maka itu bisa menjadi sebab orang tuanya dijaga dari api neraka dan masuk ke dalam surga. وقال صلى الله عليه وسلم في البنات: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصبعيه، أي أنه جاء مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: من ابتلي بهذه البنات من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فتربية البنات والإحسان إليهن كذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa yang artinya bahwasanya barang siapa yang merawat, menjaga dua anak perempuan, maka nanti di hari kiamat kelak aku dan dia akan seperti ini. Nabi menggabungkan antara dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, melambangkan kedekatan nanti posisi orang-orang seperti ini dengan Nabi SAW di hari kiamat. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, maksudnya diberikan rezeki berupa anak-anak perempuan, lalu kemudian dia mendidiknya dengan baik, dia menterbiahnya dengan baik sampai dia balik, sampai mereka tumbuh dewasa, maka mereka, kata Nabi SAW, mereka akan menjadi sitron, menjadi benteng atau menjadi penghalang dari api neraka. Maka ini keutamaan-keutamaan yang terdapat pada tarbiyah anak-anak perempuan. Dia bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga dan menjadi sebab kita terhindar dan terhalang dari azab neraka. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, barang siapa yang diberikan atau siapa yang merawat dan menjaga 3 anak perempuan sampai dia dewasa, lalu kemudian sampai dia menikah, maka dia akan masuk ke dalam surga. وقد حتى الكتاب والسنة على تربية الأولاد والحرص عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى كذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. Dalam kitab dan sunnah begitu banyak perintah dan dorongan motivasi untuk kita semua agar memperbaiki tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita. Di antara ayat-ayat yang beliau sebutkan tadi, yang pertama adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, al-ayat tsaniyah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah mengatakan, suruhlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat untuk kalian agar berbuat baik kepada anak-anak kalian. وقال تعالى مثنيا على عباده الصالحين في دعائهم ربنا وكان من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي السنة أحاديث كثيرة في بيان مسؤولية الوالدين وعن أولادهما وأهمية تربيتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. Jangan difoto. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وفي رواية وهي مسؤولة عن ماله وولده. Nah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa orang-orang salih dalam rangka memuji mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan mereka. Di antara doa orang-orang salih, hamba-hamba yang salih ini adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa mereka adalah, ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri dan juga anak-anak yang menjadi penyejuk mata untuk kami, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis banyak sekali perintah atau kabar dari Nabi SAW yang menganjurkan kita, memotivasi kita untuk bagaimana kita mendidik atau peduli dengan anak-anak dan pendidikan mereka. Salah satunya hadis yang disebutkan adalah kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap atau atas apa yang dia pimpin. Maka seorang suami bertanggung jawab dan seorang ayah bertanggung jawab terhadap anaknya. Begitu juga seorang istri bertanggung jawab terhadap suaminya, harta suaminya, bertanggung jawab terhadap rumahnya, dan juga tentu saja bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan itu semua akan dipertanyakan dan kita akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. مروا أولادكم تشمل البنين والبنات، لأن الولد في اللغة العربية يطلق على الابن والبنت. مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، وذلك لكي يعتادوها ويتربوا عليها. Dan di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati, perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka ketika mereka tidak melaksanakannya ketika mereka sampai pada umur 10 tahun. Dan dalam hadis ini Nabi menggunakan kata auladakum, anak-anak kalian. Yang ini mencakup anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ini adalah perintah yang sangat penting untuk kita sebagai orang tua, agar anak-anak itu bisa terbiasa mendirikan salat dan akan menjadi istiqomah dan konsisten dalam mengerjakannya di kehidupan mereka. كذلك من أهمية التربية
أن بها المحافظة على الفطرة، وذلك أن المولود يولد على الفطرة، وإنما يحصل له ما يحصل من انحراف وتغير بحسب ما حوله ووالديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أنه يولد على الإسلام، لكن يجب المحافظة على هذا، والمحافظة عليه تكون بالتربية. Di antara fungsi kenapa kita harus mendidik, menterbiah anak-anak kita, karena mendidik atau menterbiah anak-anak kita adalah muhafazatun 'alal fitrah. Dia adalah penjagaan terhadap fitrah anak-anak kita. Karena kenapa jamaah sekalian, ketika seorang anak itu berada dalam tanggung jawab dan pendidikan orang tuanya, dan juga tentu saja berada di sebuah lingkungan, maka dua faktor ini yang bisa kemungkinan untuk membuat dia bergeser dan menyimpang dari fitrahnya, yaitu Islam, yaitu jalan yang lurus. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali dia berada di atas fitrah, di atas jalan yang lurus, di atas keislaman dan tauhid. Maka dua orang tuanya lah, abawahu, dua orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, membuat dia jadi Nasrani, atau membuat dia jadi Majusi. Maka dengan pendidikan dan tarbiyah yang baik kepada anak-anak, itu akan menjaga fitrahnya agar tetap lurus dan jauh dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan dan keselewengan. أما كيفية تربية الأولاد أو الأسباب المعينة على إصلاح الأولاد وصلاحهم، فأولها حسن الاختيار، أي حسن اختيار الزوجة، وكذلك الزوجة باختيارها الزوج المتقدم لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال أيضا موجها خطابا للنساء وللأولياء: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Kemudian beliau menyebutkan di antara sebab atau faktor-faktor yang bisa membantu kita dalam menterbiah anak-anak kita dengan baik. Yang pertama adalah memilih pasangan yang baik. Tentu ini sebelum menikah. Bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada para laki-laki, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Begitu juga Nabi SAW mengatakan atau mewasiatkan kepada para wali-walinya perempuan, ayahnya dan seterusnya, bahwasanya jika datang kepada kalian yang melamar orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak akan terjadi kerusakan yang besar. Nah, ini adalah salah satu sebab bagaimana seorang laki-laki memilih istri yang salihah, wanita yang salihah untuk menjadi istrinya. Begitu juga perempuan memilih suami atau laki-laki untuk menjadi suami, laki-laki yang baik untuk menjadi suaminya kelak. الأمر الثاني هو الذكر عند الجماع، ومنه التسمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما
ولد لم يضره الشيطان أبدا. Sebab yang kedua adalah membaca zikir ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Zikir yang dimaksud adalah basmalah. Sebagaimana di hadis Nabi SAW beliau mengatakan, jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, menggauli istrinya, dan kemudian mengatakan, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang engkau rezekikan pada kami dari syaitan. Maksudnya anak-anak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca itu sebelum melakukan hubungan suami istri, maka ketika dia ditakdirkan untuk mempunyai anak kelak, maka dari hubungan itu, maka anaknya tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Nah. كذلك الأمر الثالث الدعاء بأن يرزقها الله ذرية صالحة. وهذا يعني قبل أن يرزق، وقد يكون أيضا قبل زواجه، وقد كان من دعاء الصالحين والأنبياء ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. Kemudian faktor yang ketiga yang bisa membantu kita dalam mendidik anak-anak kita, kata beliau, adalah dengan berdoa. Berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan doa orang-orang salih. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang salih. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan kepada kita anak-anak yang saleh. Dan doa ini, kata beliau, tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang sudah menikah yang mengharapkan anak. Bahkan para jomblo, bahkan para orang-orang yang belum menikah, boleh kemudian dia melantunkan atau berdoa dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك من الوسائل الدعاء للأولاد على صغارا وكبارا. والدعاء من أعظم الأسباب لحصول المطلوب في شتى الأمور الدينية والدنيوية. فيدعو لهم بالصلاح والهداية، وهذا كان هو هدي الأنبياء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال كذلك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وقال زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Kalau yang sebelumnya tadi doa sebelum diberikan anak. Kalau yang sekarang doa setelah kita diberikan anak. Baik mereka masih kecil ataupun mereka setelah dewasa. Nah, di antara doa-doa yang para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah doa-doa untuk anak-anak mereka. Misalkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Di doa yang lain Nabi Ibrahim juga mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian
di ayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, waj'alni Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah aku dan anakku Nabi Ismail yang dimaksud menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikan umat sebagai atau keturunanku sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Ini adalah contoh-contoh bagaimana para nabi juga berdoa untuk anak-anak mereka, baik itu anak mereka setelah dalam masih kecil ataupun setelah dewasa. كذلك من الأمور المهمة هو الحرص على اختيار صحبة صالحة للولد وإبعاده عن كل من فيهم سوء، فإشراكه مع الصالحين في تعليم القرآن مثلا، في الصحبة الصالحة عموما، وإبعادهم عن أصحاب السوء، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، أي صاحبه ومن يخالط ويصاحب. Kemudian faktor selanjutnya yang bisa membantu kita dalam mendidik anak adalah membuat mereka, anak-anak kita, mendapatkan suhbatun salihah. Itu teman-teman, lingkungan yang baik. Jadi kita memberikan mereka lingkungan dan mengkondisikan mereka agar berteman dengan orang-orang yang baik dan menjauhkan mereka dari lingkungan dan teman-teman yang buruk. Seperti misalnya kata beliau adalah memasukkan mereka kepada halaqah-halaqah, majelis-majelis taklim Quran, pendidikan-pendidikan Islami dan seterusnya. Karena jamaah sekalian, sebagaimana kata Nabi SAW, seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Almar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu tergantung, agama seseorang itu tergantung bagaimana agama sahabatnya, teman dekatnya. كذلك أن يراعي الوالدان الاعتدال في محبة الولد، فلا يبالغان في تدليله فينشأ مدللا ضعيفا، ولا يقسوان عليه فينشأ ذليلا، وإنما يربيان فيه الثقة ويعطينه الحب والحنان، ولكن من غير مبالغة. Kemudian faktor selanjutnya adalah orang tua dalam mendidik anak-anaknya harus seimbang dalam memberikan cinta dan kasih sayangnya. Maksudnya adalah jangan sampai anak-anak dididik dengan cinta atau dimanja dalam bahasa kita sehingga dia akan tumbuh sebagai orang yang banyak meminta atau orang-orang yang keras. Atau juga jangan sampai terlalu tegas, terlalu kasar. Nah, kemudian dia tumbuh dengan tidak baik juga. Oleh karena itu harus seimbang. Kita harus memberikan cinta dan kasih sayang, tapi tentu saja cinta dan kasih sayang ini diterjemahkan bukan dalam hal manja diberikan semua apa yang diinginkan, tapi disesuaikan dengan kadarnya apa yang dibutuhkan sehingga tumbuh dengan baik. كذلك ينبغي، وهذا مؤثر في التربية وبرهما، العدل بين الأولاد. العدل بين الأولاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال لمن فضل بعض ولده أتريد أن يكونوا لك في البر سواء، فاتقوا الله واعدلوا بين
أولادكم. نعم. Kemudian faktor selanjutnya adalah seorang harus bersikap adil dalam mendidik anak-anaknya. Jangan sampai seseorang itu lebih condong dan mendahulukan salah satu anaknya dibandingkan yang lain. Nabi SAW pernah menegur dan memberitahu orang, salah satu sahabat yang condong dan melebihkan salah satu anaknya dibandingkan yang lain. Beliau mengatakan, apakah engkau ingin kalau anak-anakmu juga dalam taraf yang sama baktinya kepada engkau? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. كذلك الحرص على غرس العقيدة والإيمان في نفسه منذ الصغر بحسب فهمه وبحسب عمره. لا يبالغ في ذلك، ولكن أيضا تورث فيه هذه الأشياء: محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتدرج كل الأمور، وأيضا تحبيبه في الجنة وما أعد الله للمؤمنين في الآخرة. نعم. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita mulai dari mereka kecil, sejak dini. Sesuai dengan umur dan tingkat pemahaman mereka. Semakin mereka dewasa dan semakin mereka besar, maka semakin kita juga mengenalkan akidah yang baik dan benar kepada mereka sesuai dengan tingkatan umur dan pemahaman mereka. Pahamkan kepada mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah Sang Khalik yang menciptakan, Allah lah Al-Malik yang menguasai dan memiliki semuanya alam semesta, dan Allah lah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur semua alam semesta ini. Tanamkan kepada mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tanamkan kepada mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenal kepada Rasul. Tanamkan juga kepada mereka bagaimana syurga itu. Buat mereka cinta dan rindu kepada syurga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang soleh di akhirat kelak. كذلك تنمية المراقبة لله عنده، بأن يراقب الله، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan kepada anak-anak kita muraqabatullah, rasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Luqman ketika beliau mewasiatkan kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Yaitu, wahai anakku, kata beliau, wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan yang engkau lakukan seberat biji sawi saja dan berada di batu atau langit dan bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan sebejat biji sawi, dimanapun dia berada di alam semesta ini, Allah bisa datangkan dan memberikan balasan terhadap perbuatan tersebut. Maka ini pendidikan kepada anak agar tertanam padanya muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah. كذلك تنمية تعظيم الله في نفوس الأولاد، وذلك أنه كلما مر شيء عظيم يذكر لهم أن الله هو خالقه، كالجبال والبحار والسماوات والنجوم والقمر وغير ذلك
وهذا يؤدي بهم إلى أن يعظموا الله حق التعظيم. كذلك تنمية محبة الله في قلوبهم، وذلك أنه كلما حصل نعمة بين لهم أنها من الله وأنها هذا بالرزق الله، فهذا ينمي فيهم محبة الله سبحانه وتعالى. Kemudian menanamkan juga kepada anak-anak kita dalam hati mereka ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita bersama anak-anak kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan, bahkan pada hal-hal yang kita lihat pada keseharian kita, melihat gunung yang begitu besar, melihat bintang-bintang, melihat matahari, melihat bulan, dan hal-hal lain yang luar biasa, yang menakjubkan, maka kita harus tanamkan bahwa ini semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakannya. Dan dengan ini akan terbangun dan tertanam ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal yang begitu besar saja masih ada yang lebih besar darinya, yaitu yang menciptakannya. Kemudian menanamkan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah ketika atau setiap ketika anak kita mendapatkan suatu nikmat, mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita ingatkan kepada mereka bahwa nikmat-nikmat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita. Dan dengan itu insyaallah akan terbangun dan tertanam rasa cinta dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك تعويدهم على الأعمال الصالحة كالصلاة والأذكار في كل حال وزمان ومكان. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat mereka terbiasa atau membiasakan mereka untuk melakukan amal-amal salih seperti salat, seperti berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilakukan dengan lisan. Maka ini juga hal yang penting untuk kita biasakan agar mereka terbiasa melakukannya dalam keseharian mereka. كذلك تربيتهم على الأخلاق الحميدة كالصدق والأمانة ومساعدة الآخرين، وتحذيرهم من الأخلاق الرديئة مثل الكذب والألفاظ السيئة وتحذيرهم منها. Kemudian jemaah sekalian adalah menanamkan atau mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik, akhlak yang tinggi. Seperti misalnya jujur, ajarkan mereka, motivasi mereka untuk senantiasa jujur, untuk senantiasa bersifat amanah, untuk senantiasa rajin dan peduli agar membantu orang lain yang sedang kesusahan, yang membutuhkan. Dan tentu saja kita menjauhkan dari mereka akhlak-akhlak yang buruk, lawan dari akhlak yang baik, seperti bohong, seperti khianat dan lain-lain sebagainya. أيضا من الأسباب تربيتهم على مراعاة الآداب، خاصة الآداب العامة الاجتماعية مثل السلام وآداب الأكل واحترام الكبير، وكذلك ستر ما يجب ستره يعني في لبسه وأن لا يكشف ما لا ينبغي كشفه. Kemudian mengajarkan kepada mereka dan menekankan kepada mereka anak-anak kita tentang adab-adab. Adab-adab secara sosial agar mereka terbiasa untuk melakukannya. Seperti misalnya senantiasa
mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman-temannya, mengajarkan kepada mereka untuk makan dengan melakukan adab-adabnya, adab-adab makan, menghormati orang yang lebih tua, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengajarkan kepada mereka adab dan juga menjauhkan mereka dari adab-adab yang rusak. كذلك من التربية منعهم عما يضرهم كمشاهدة الأفلام السيئة والصور كذلك السيئة وتحذيرهم منها وعدم تمكينهم من متابعتها فإن هذه مفسدة لدينهم وأخلاقهم. Kemudian mengajarkan kepada mereka menutup aurat mereka, ya, terluput tadi yang sebelumnya. Mengajarkan kepada mereka bagaimana menutup aurat, memakai pakaian yang pantas dan tidak sembarangan dalam memamerkan aurat mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah melarang mereka, mencegah mereka dari hal-hal yang bisa memudaratkan mereka. Kata beliau, seperti nonton film-film yang tidak baik, sehingga mereka kecanduan, kemudian terus mengikuti, menanti-nanti, karena yang seperti ini bisa merusak akhlak dan merusak agama mereka. كذلك من الأمور المهمة إذا كبروا احترامهم وتربيتهم على الثقة بأنفسهم وأن يراعى اهتماماتهم وقدراتهم اختيار تخصصهم مع توجيههم إلى ما هو خير. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana seorang ayah atau seorang ibu itu bisa memberikan dan memotivasi anak-anaknya untuk membangun kepercayaan diri pada mereka, untuk percaya dan yakin terhadap kemampuan dan apa yang mereka bisa lakukan. Sehingga ketika mereka memilih takhassus, jurusan, memilih jurusan atau apa yang ingin dia pelajari, maka ini bisa kemudian diarahkan dengan baik, dibimbing dengan baik, agar supaya menjadi hal yang bermanfaat untuk mereka. أيضا من تربيتهم تعليمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب عمرهم وقدراتهم، بحسب عمرهم وقدراتهم، وذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم فينشأ فيهم حبه ومتابعته بعد ذلك، وكذلك محبة الصحابة رضوان الله عليهم. Kemudian beliau menyebutkan salah satu langkahnya juga adalah dengan mengajarkan mereka tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperdengarkan, mengisahkan kepada mereka kisah-kisah, tarikh, sejarah, dan bagaimana perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tingkat kepemahaman dan umur mereka. Dengan itu mereka akan tumbuh dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta untuk mengikuti dan mencontoh menteladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tumbuh dalam diri mereka cinta kepada para sahabat ridwanullah alaihim, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كذلك ينبغي أن في تربيتهم أن يحرص الوالد والوالدة أن لا يظهروا أمام أولادهم ما يستقبح، بل أن يكونوا كما يريد أن يكون أولادهم، فلا يتكلمون بالألفاظ السيئة ولا يلبسون اللباس السيء، والمرأة كذلك أمام بناتها تراعي حجابها وأخلاقها وسلوكها، لأن الولد ينشأ على
ما يرى عليه والديه. ولهذا تجد ولد من كانوا مصلين يصلي كثيرا وإن كان لا يعقل، وولد من كانوا يحبون الغناء والرقص يغني ويرقص، وهو لأن هذا نشأ على هذه الحال والآخر نشأ على الحال الأخرى. Kemudian selanjutnya adalah seorang ayah dan juga seorang ibu harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ya, jangan sampai kedua orang tua menunjukkan sesuatu yang buruk di hadapan anak-anaknya, karena anak-anak ini akan menjadi pengikut dan pencontoh yang sangat luar biasa. Maka kemudian jangan kita mengucapkan kata-kata yang buruk di hadapan mereka karena mereka bisa mencontohnya. Jangan kemudian kita melakukan hal-hal yang buruk di hadapan mereka karena mereka akan mencontohnya. Begitu juga perempuan, seorang ibu, ajarkan kepada anak-anak perempuannya bagaimana menjaga hijab. Jangan sampai dia memakai pakaian yang tidak pantas di hadapan anak-anaknya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Karena anak-anak itu tumbuh dengan melihat dan mencontoh kepada orang tuanya. Kata beliau, kita bisa menyaksikan ada anak kecil yang mungkin belum mumayyiz, bahkan belum bisa bicara, tapi dia bisa menirukan sholat. Ya, dia bisa melakukan sholat dengan baik dan banyak melakukan sholat, itu karena lihat orang tuanya. Di sisi yang lain kita melihat ada anak-anak yang masih sangat kecil, pintar menari dan pintar menyanyi. Itu karena apa? Karena orang tuanya memang yang membuat dia seperti itu. Dia melihat orang tuanya. Maka perhatikan apa yang kita lakukan di hadapan orang tua, di hadapan anak-anak kita. Nah, aku hasil awalan. Bagaimana biasanya? Azan dulu atau lanjut? Lanjut. وفي الختام أو آخر رسائل هو في هذا الزمان الذي فتحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل الشرق بالغرب، تواصل الناس مع بعضهم، ينبغي منع الأولاد وتحذيرهم من الدخول في المواقع المشبوهة أو التواصل المحرم وتحذيرهم من ذلك وإشغالهم بما ينفعهم. Sebagai penutup, beliau menyebutkan di masa atau era media sosial sekarang, masa begitu banyaknya situs-situs yang bisa dibuka, maka sebagai orang tua harus melarang dan menguasai anak-anaknya jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang negatif di dalam media sosial ataupun situs-situs internet yang ada. Sangat penting karena informasi dan keterbukaan pada zaman ini begitu luar biasa. Sehingga peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya sangat diperlukan. Nah. نكتفي بهذا حتى نجيب عن بعض الأسئلة إن كان هناك أسئلة. Beliau cukupkan untuk pembawaan materi ini. Beliau kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Bisa angkat tangan. Yang bisa bahasa Arab langsung bahasa Arab ya. Ada? Nah, ya, Ustaz. Nah. طيب سؤال شيخ كيف بالنسبة للولد الصغير جدا تقريبا 5 سنوات فيحب أن يذهب مع أبيه إلى المسجد وكما تعرف أن الولد مثل هذا في المسجد يزعج المصلين يمشي بين المصلين أمام المصلين يزعج ويصيح
ما هو موقف الأب من أولا كما قلنا أن الولد ينبغي أن يربى على الآداب، ومن ذلك آداب المساجد. الأمر الثاني أنه إذا دخل المسجد وتحرك أو نحو ذلك، ينبغي للأب أن يحرص على أن يكون ولده قريبا منه. لكن إذا تحرك فنعلم أن هذا أمر مقبول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجاء الحسن وتخطى الناس وهم يصلون الصفوف كلها، ثم جلس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل الحسن والحسين يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فتخطوا الصفوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع خطبته وحملهما بيديه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي العشاء وهو حامل أمامة بنت زينب، فكان إذا أراد أن يركع وضعها، وإذا قام من السجود رفعها. Nah. Beliau mengatakan tentang anak-anak yang ingin atau ikut dengan ayahnya ke masjid untuk sholat. Yang pertama ini yang kemudian tadi disebutkan oleh Syekh, bahwa bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita adab, dan di antara adab adalah mengajarkan adab-adab masjid. Ya, adab-adab masjid ditekankan dan diajarkan kepadanya. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan hendaknya seorang ayah ini membuat anaknya itu dekat dengan dirinya. Ya, jangan dilepas jauh dari dirinya sehingga tetap bisa diawasi. Namun kalau mereka kemudian akhirnya lari, setelah misalnya diletakkan di samping kita, lari dan bergerak sebagaimana kita ketahui, maka kata beliau itu adalah hal yang wajar untuk anak-anak seumur seperti itu. Maka kita lihat bagaimana pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menjadi imam, ada Hasan dan Husain yang masuk, atau ada Hasan yang masuk kemudian naik ke punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melewati saf-saf, naik ke punggung Nabi sementara Nabi sedang sujud. Kemudian Hasan dan Husain pernah juga masuk ke dalam rangkaian sholat Jumat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau sedang berkhutbah. Kemudian ketika melihat kedua cucunya masuk, Nabi kemudian turun dari mimbar dan justru menggendong kedua cucunya, ya. Memotong memberhentikan sedikit khutbahnya untuk turun menggendong dua cucunya tersebut. Begitu juga di kesempatan yang lain Nabi SAW pernah menggendong Umamah binti Zainab. Ya. Dalam sholat ketika beliau berdiri beliau menggendongnya, ketika beliau sujud beliau meletakkannya. Nah, artinya pada zaman Nabi SAW sudah ada anak-anak yang berada di masjid dan memang secara normal mereka pasti melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. ويمكن أن نقلل من هذا بأن نحضرهم بشروط، تحضر معي مقابل بشرط أن كذا وكذا وكذا، وأيضا أنك إذا عملت شيئا فلن تحضر معي مرة أخرى، ولكن نعلم أنهم قد لا يفون بالشروط، فلهذا لا ينبغي أن نعاملهم كما نعامل الكبار العقلاء. Kemudian yang selanjutnya adalah ini salah satu cara dalam memberikan adab kepada mereka adalah kita katakan kepada mereka atau kita meletakkan syarat-syarat untuk mereka. Kalau kamu mau ikut, maka harus seperti ini dan seperti itu. Ya. Kalau tidak, maka kamu tidak boleh ikut lagi ke masjid. Tapi kata beliau, anak-anak yang seperti ini, apalagi anak-anak yang belum mumayyiz, itu pasti tidak akan melaksanakan syarat-syaratnya. Ya, tidak akan melaksanakannya. Oleh karena itu, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka tidak seperti kita bermuamalah dengan orang yang sudah dewasa ketika kita mempersyaratkan sesuatu kepada mereka. Nah. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الوالد يحمل أوزار أولاده. يحمل أوزار أولاده إذا قصر في تربيتهم، أو إذا قصر فهو قصر في الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا قصر في تربيتهم نعم فهو قصر فيما اؤتمن عليه. Pertanyaannya, apakah seorang ayah akan menanggung dosa dari anak-anaknya? Jawabannya adalah dia akan menanggung dosa dari anak-anaknya ketika orang tua tersebut melalaikan tugasnya dalam mendidik anaknya. Karena kata Nabi SAW, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian dari pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka ketika seorang ayah melalaikan tugasnya, amanahnya dari mendidik anak-anaknya, kemudian anak-anaknya sampai akhirnya anaknya kemudian menjadi orang-orang yang melakukan maksiat, maka dalam kondisi itu seorang ayah menanggung dosa anak-anaknya. Jika tidak, maka tidak. Ada lagi? Ya. يقول إن كان الوالدان في الشرك الأصغر تعريف الآن يتام، فهل أنا كالولد لهما أن أستغفر لهم وأدعو لهم بالخير؟ نعم، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الذي يخرج من الملة هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة. Iya, jawabannya adalah boleh, tetap didoakan, dimintakan ampun untuk kedua orang tua walaupun mereka pernah melakukan kesyirikan kecil. Karena kesyirikan kecil itu dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Dia tetap Islam walaupun melakukan syirik kecil. Nah. Cukup? Nah, naktafi. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين متواصين بالحق والصبر، متعاونين على البر والتقوى، وأن يجمعنا دوما على ذلك في الدنيا ويجمعنا في الآخرة، ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وأسأله أن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في كل مكان، خاصة في بلاد الشام وفي فلسطين وفي غزة، يتقبل شهداءهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويوحد كلمتهم ويسدد آراءهم ويحفظهم بين يديهم من خلفهم ويقيهم شر كل من أراد بهم شرا، ويحفظ هذه البلاد من كل سوء وكل من أراد بها سوءا، ويحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين كذلك وكل من أراد بها شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menutup dengan doa-doa yang pantas untuk kita aminkan semua. Doa secara umum untuk kebaikan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, kebaikan dan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina,
kebaikan dan penjagaan untuk negara kita Indonesia dan juga untuk Biladul Haramain, negeri dua tanah haram, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Syukran atas perhatian antum semua. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penerjemahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.